selesai di percakapan. Udah mulai terekam. Ya. Siapa dulu, Bu? Ya. Aku yang coachnya dulu apa Pak Suhri? Iya boleh. Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ya Pak ya. Ya. Pak Suhri, kenapa setelah selesai mengajar kok Pak Suhri murung sekali? Saya merasa gagal, Bu, jadi seorang guru. Saya kecewa, pikirannya lagi nggak jelas. Apa sebenarnya yang terjadi? Coba Bapak ceritakan. Begini, Bu, ceritanya. Tadi kan saya masuk ke kelas. Ya, saya berdoa biasa seperti biasa, menyampaikan materi sesuai jadwal pelajaran. Jujur saya kesal sama anak-anak karena mereka tidak serius mengikuti pembelajaran yang saya berikan tadi. Ada yang main sendiri, ada yang ngobrol, ada yang bermain lah, intinya seperti itu. Jadi saya merasa kesal terhadap anak-anak karena dari situ saya merasa bahwa saya adalah seorang guru yang gagal mendidik anak-anak saya. Ya, coba sekarang Pak Suhri tenang dulu, minum dulu. Pak Suhri minum dulu dan tenangkan pikiran. Ambil nafas dalam-dalam, Pak. Ya, lalu keluarkan pelan-pelan. Nah, sekarang sudah lebih tenang, Pak Suhri? Ya, agak mendingan, Bu. Kira-kira apa sih yang Bapak inginkan terhadap murid-murid? Saya sebenarnya ingin anak-anak itu bisa mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan itu dengan senang lah. Mereka bisa hadir dengan sepenuh jiwa, siap belajar, dan kepengen menjadi anak yang pintar lah. Seperti itu, Bu. Keinginannya saya cuma seperti itu sebenarnya. Iya, itu bagus sekali ya Pak Surya. Sehubungan dengan tujuan tersebut, skala 1 sampai 10, Kak, 10 Bapak sudah dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Kalau tidak, itu belum memenuhi. Bapak itu ada di angka berapa ya? Saya kalau melihat dari yang sudah saya lakukan dan proses yang terjadi, mungkin saya baru di level kelima, Bu. Baru ke level kelima. Level 5 ya. Iya. Level 5 itu seperti apa, Pak? Coba Bapak ceritakan. Begini, Bu. Saya berani mengatakan di level 5, saya baru sampai di level 5 itu fokus saya itu masih pada bagaimana anak-anak itu bisa menerima ilmu yang saya berikan. Tanpa saya mempertimbangkan kondisi anak mungkin itu, karena saya kebanyakan anak mengikuti gitu aja. Seperti itu. Iya. Jadi baru sampai ketercapaian materi kayak gitu ya, Bapak ya? Iya. Baik. Bapak ingin meningkatkan menjadi angka berapa kalau misalkan ke depannya ada usaha-usaha tertentu seperti itu? Ya minimal di level 8 pula. Minimal itu level 8. 8. Kira-kira level 8 itu yang seperti apa menurut Pak Suri? Ya, selain materi dapat tercapai dengan baik, saya juga bisa mempertimbangkan kondisi emosional anak lah. Saya kepengen anak itu bisa mencapai pembelajaran materi yang diserap, tapi juga bisa mengikuti pembelajaran yang saya lakukan itu dengan rasa senang dan enggak terpaksa seperti itu. Itu yang saya harapkan seperti itu. Iya, jadi sampai materinya juga kondisi emosional anak itu baik kayak gitu ya, Pak.
Iya. Untuk bisa ketercapaian materi, saya juga akan mempertimbangkan kondisi tadi kondisi emosional Bapak ya, anak ya. Mhm. Eee, jadi selain itu semua Bapak itu sudah melakukan apa lagi setelah, tadi kondisi tersebut ada seperti itu? Apa yang dilakukan Bapak supaya murid Bapak itu bisa hadir seutuhnya dalam pembelajaran seperti itu? Sebenarnya saya juga tadi sudah ya biasa lah Bu, seperti masuk seperti biasa, bel berbunyi, anak masuk semua, sudah disiapkan, sudah berdoa, di absen dan sebagainya seperti itu Bu. Cuman pada saat pembelajaran saya mulai, saya langsung mulai menerangkan pembelajaran, anak-anak masih ada yang fokus sama, ada ngobrol sama temannya, belum belum mengikuti pembelajaran dengan baik lah seperti itu intinya. Itu yang masih yang tadi saya lakukan. Selain itu apalagi Bapak? Misalkan Bapak belajar lagi, mengikuti apa, kayak gitu. Ada lagi nggak? Ya mungkin cara yang tadi saya lakukan masih belum bisa maksimal, walaupun sudah ada kegiatan berdoa, mengabsen, menanyakan kabar seperti itu. Cuman kayaknya kemarin kan kita sama-sama ikut belajar terkait di program guru penggerak bahwa coba menghadirkan mindfulness untuk meningkatkan kesadaran penuh anak sehingga mereka bisa hadir seutuhnya tanpa ada rasa paksaan. Seperti itu mungkin itu masih dalam angan-angan saya. Oh iya. Jadi itu untuk mindfulness belum sempat dipraktikkan seperti itu nggih, Bapak? Belum. Iya. Kita menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada seperti berdoa, sebatas itu saja, Bu. Jadi itu ya. Terus rencananya kapan Bapak mau menerapkan teknik mindfulness seperti itu? Mungkin besok, Bu. Mungkin besok lah. Karena saat ini sudah terjadi dan mungkin besok saya akan memasuki pembelajaran, memulai pembelajaran dengan melakukan mindfulness seperti yang sudah kita pelajari di program guru penggerak. Seperti itu, Bu. Iya, bagus. Kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan Bapak untuk teknik tersebut? Yang harus dipersiapkan tentunya satu, karena saya kepengen melakukan mindfulness itu dengan menggunakan musik dan mungkin dengan rangkaian kata demi kata yang bisa membangkitkan semangat mereka. Jadi ya yang pertama saya lakukan, saya nanti akan mendownload dulu lah aransemen musik dari internet yang bisa digunakan untuk mindfulness. Yang kedua, saya akan merangkai kata yang bisa mengembalikan, merefleksi pemikiran anak-anak. Mungkin kan ada yang masih terbebani dengan beban mereka di rumah, atau mungkin belum siap mengikuti pembelajaran dan sebagainya. Jadi saya kepengen merangkai kata yang nanti akan bisa mengfokuskan pikiran mereka untuk bisa hadir sepenuhnya di sesi pembelajaran. Seperti itu Bu mungkin. Iya. Bagus Pak Zuhri. Jadi kedepannya Bapak akan mempraktekkan teknik mindfulness ini agar anak bisa hadir seutuhnya dalam pembelajaran seperti itu. Oke, baik. Saya sangat berharap akan mendengar kabar baik besok nggih, Bapak. Semoga doakan saja, Bu. Iya, semoga Pak Zuhri berhasil seperti Amin, itu. amin. Terima kasih Bu atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Iya. Cukup. Ya. Iya, cukup. Sekarang ganti peran. Saya menjadi coach, jenengan yang menjadi coach.
Langsung aja ya Pak Suhri. Ya, siap. Sudah siap? Sudah siap? Siap. Selamat pagi Bu Elvin, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Pak Suhri. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Kita langsung saja ya Bu ke sesi tanya jawab. Iya, siap Pak Suhri. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Ibu menjelang sesi coaching kali ini? Ada hal khusus yang ingin Anda diskusikan atau fokuskan? Ya, sejujurnya Pak, saya itu sedang sedikit merasa tegang Pak. Beberapa tantangan di pekerjaan itu membuat mencari solusi lebih efektif seperti itu. Tentu saya menghargai kejujuran Ibu. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi secara bersama-sama tentunya. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini? Ada coach, tapi mungkin nanti di akhir sesi saja seperti itu. Oke. Kita ke tanya jawab dulu ya. Ya, siap coach. Apa sih tujuan yang ingin Anda capai dari sesi coaching ini? Iya, begini, saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum coach. Iya, baik. Definisi tujuan akhir yang kamu inginkan seperti apa? Yang dimaksud seperti itu tadi. Saya ingin bisa presentasi dengan percaya diri dan membuat audiens itu terkesan dengan presentasi saya itu seperti itu, Pak. Bagus ya, bagus. Terus apa yang jadi ukuran keberhasilan Ibu yang Ibu inginkan dari coaching ini? Saya itu ingin bisa presentasi dengan lancar tanpa ada rasa gugup seperti itu loh, Pak. Serta mendapatkan feedback yang positif dari audiens seperti itu. Oke. Mari kita masuk ke tahap langsung ke identifikasi. Apa yang membuat kamu merasa kesulitan dalam presentasi yang dirasakan Ibu saat itu menjadi sebuah kesulitan dalam presentasi? Jadi kalau mau presentasi itu kadang ngerasa gugup kayak gitu loh, Pak. Kayak gitu loh, Pak. Jadi dengan kata-kata saat presentasi seperti itu. Ya. Coba ceritakan lebih lanjut bagaimana sih perasaan Ibu itu muncul seperti itu? Jadi rasa takut tidak bisa memberikan kesan yang positif, Pak, kepada audiens yang itu banyak membuat saya merasa gugup seperti itu. Terkadang saya merasa ada tekanan ketika mau menyampaikan sesuatu seperti itu, karena merasa pengen sempurna kayak gitu loh, Pak. Iya. Terus bagaimana Anda menyikapi hal itu? Untuk menyikapinya itu saya mencoba untuk tenang, terus berpikir positif seperti itu, serta selalu beranggapan bahwa audiens pasti memaklumi apa yang saya rasakan itu seperti itu. Padahal saya itu sebenarnya tidak baik, Pak. Jadi saya terkesan seperti tidak mempersiapkan presentasi itu seperti itu. Padahal sebenarnya sudah dipersiapkan, tapi karena saking groginya seperti jadi kadang suka ambiar kayak gitu, Pak, ngeblank. Tidak apa-apa Bu, itu hal yang wajar. Semua orang pasti punya perasaan seperti itu. Terus apalagi terus kira-kira apalagi yang Ibu lakukan untuk menghadapi situasi seperti itu? Jadi saat sebelum presentasi biasanya saya selalu bicara sendiri, Pak, di depan cermin dan saya membuat skenario tertulis untuk saya hafalkan, itu seperti itu. Gitu ya. Oke, kita akan bersama-sama mencari solusi Bu untuk mengatasi hambatan ini. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan di sini? Di sini saya itu hanya ingin merasa lebih percaya diri dan
terampil saat presentasi kayak gitu. Dan saya yakin dengan bimbingan ini saya bisa mencapai itu seperti itu. Oke, baik. Sekarang mari kita merancang rencana aksi kita, Bu. Apa sih rencana Ibu dalam mencapai tujuan presentasi yang nanti Ibu inginkan? Saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik. Lalu berlatih presentasi depan cermin, seperti biasa yang saya lakukan, dan mencari feedback dari teman atau mentor seperti itu. Bagus, sudah bagus, Bu. Adakah prioritas yang mungkin Ibu miliki dalam rencana aksi Ibu? Prioritas saya adalah mempersiapkan materi presentasi, Bapak, dengan baik dan berlatih presentasi tadi di depan cermin. Saya percaya bahwa fondasi yang dalam materi dan latihan akan membuat saya mengatasi rasa gugup. Karena ketika kita menguasai materi, jadi mungkin menambahkan rasa percaya diri seperti itu. Terus apa lagi kira-kira yang bisa digunakan untuk mencapai strategi apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan itu? Selain itu, saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik, mempersiapkan slide presentasi yang menarik, berlatih presentasi, dan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh seperti itu. Saya juga berencana untuk meminta feedback konstruktif untuk terus memperbaiki diri seperti itu. Itu langkah bagus, Bu. Sangat bagus malah. Terus rencana aksi yang tadi sudah tersusun dengan rapi itu akan membantu Ibu mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Terus bagaimana Ibu melihat tindak lanjut dari rencana ini? Tindak lanjutnya, ya tadi saya akan mempersiapkan lagi lah, lebih baik lagi seperti itu, supaya lebih dapat menguasai materi seperti itu. Terus apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat tadi? Saya berkomitmen akan mempersiapkan diri serta materi presentasi tersebut. Tadi intinya ya tetap berlatih terus dan lebih menguasai materi lah seperti itu, Bapak. Iya. Terus kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dan apa yang bisa dilakukan untuk menjaga komitmen Ibu? Bisa membantu saya mungkin mentor ya, Pak. Saya akan minta bantuan teman sejawat seperti itu, juga mentor untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih presentasi. Jadi saya percaya dukungan mereka itu akan menjadi pendorong serta motivasi dan pemantik perbaikan pada diri saya itu seperti itu. Oke. Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini? Saya akan terus berlatih seperti itu dan mencari feedback dari teman atau mentor untuk meningkatkan kemampuan presentasi saya seperti itu, Pak. Kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam berkomunikasi secara efektif. Itu seperti itu. Terus kapan waktu terdekat Ibu ini mau melakukan suatu kegiatan presentasi yang paling dekat? Kapan, Bu? Paling ya lusa mungkin, Bapak. Baik. Saya tunggu kabar baiknya, Ibu. Baik, Kabar baiknya terima mudah-mudahan kasih ya berhasil. pasti. Semangat. Ya, terima kasih Coach Zuhri. Ya, makasih sama-sama. Cukup, Bu. Ini waktunya masih ada 1 menit. Baru 19.40. Apa Cukup lah. merefleksi ini apa? Ya. Refleksi Kita kegiatan refleksi. ini. Kita ngisi ya, Bu ya? Iya, ngisi. Kita ngisi berarti refleksi kita sendiri-sendiri. Yang Iya. kemarin kayak kemarin apa, Bu? Iya, betul yang kayak kemarin. Kita diisi terus nanti ini kan ada waktu 10 menit.
10 menit ini untuk ngisi refleksi, nanti kita di main room mungkin buat teman-teman baru disampaikan kayak gitu tadi dari Pak Fasil. Ya, siap. Ya Nanti- udah kita ya. ngisi, Bu. Ya, sekarang kita ngisi refleksi seperti itu. Untuk rekaman sudah 21 menit, dihentikan aja apa gimana ya Pak Surya? Dihentikan aja, Bu. Cukup kan ya 21 menit ya? Sebentar tanya Pak Tuliman dulu. Bisa, apa sudah Pak Tuliman? Atau gimana lah? Hah? Biarin aja nggak apa-apa, Bu. Biarin aja. Atau deh, ya biarin aja, nanti kalau tidak dibutuhkan dikat. Dikat ya gitu ya. Oke.
Sudah 30 menit rekamannya. Di apa? Hentikan aja ya, Pak. Ya, Bu. Kepala 31 menit ini. Ya, Oke.